Shalom saudara, kita bertemu lagi di malam ibadah doa malam Gereja House of Kana. Sebentar kita akan memulai ibadah kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih hanya kepadamu ya Tuhan, di mana malam hari ini kembali kau temukan kami, saudara bersaudari dalam kasih-Mu ya Bapa. Jemaat Gereja House of Kana, kami percaya Tuhan terbaik sudah kau sediakan untuk kami malam hari ini. Lewat pujian penyembahan juga kebenaran firman disampaikan oleh hamba-Mu, sungguh sangat memberkati kami. Dan kami selalu mau berkata, hanya nama-Mu dimuliakan, ditinggikan, diagungkan di atas segala yang ada sampai selama-lamanya. Kami memulai ibadah ini dalam satu nama yang berkuasa, dalam nama Yesus, terpujilah nama kekal selama-lamanya. Amin. Selamat beribadah. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal
tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Halo, selamat malam jemaat House of Kana yang sangat saya kasihi. Kita bertemu lagi dalam acara ibadah doa malam House of Kana di hari Selasa ini. Senang sekali karena saya hari ini bisa menyapa saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Ya, walaupun mungkin sudah hampir 1 tahun ya kita sudah tidak pernah bertemu, bertatap muka, bersekutu bersama. Tapi kita percaya ya, dengan iman kita secepatnya kita bisa berkumpul lagi, bersekutu bersama, ya kan, saling menguatkan di dalam Tuhan ya. Karena mungkin sebagian sudah ada yang vaksin, ya kan, khususnya para lansia. Kita doakan program pemerintah agar berhasil dalam memerangi dan mengurangi COVID, ya kan. Kita harus dukung ya program pemerintah karena semua itu juga demi kebaikan kita bersama semua, agar kita semua bisa keluar dari segala pandemi yang ada ini. Karena pandemi ini banyak meninggalkan duka yang mendalam ya, banyak yang kehilangan keluarganya, banyak yang kehilangan pekerjaannya, semua seperti gempa bumi ya. Tapi kita percaya di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Oke, pada malam hari ini sesuai dengan tema kita, firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Nah, mungkin saat ini banyak di antara kita semua yang masih berpikir, kenapa pertolongan Tuhan masih belum kunjung datang? Kesehatan yang masih belum pulih, masalah keluarga yang masih belum selesai, masalah ekonomi yang masih belum selesai juga, ya kan? Seolah-olah semua jalan buntu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, katanya apa? Firman Tuhan, janji-janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Tetapi kenapa saya tidak pernah bisa merasakan mujizat-mujizat Tuhan? Tidak pernah bisa merasakan kebesaran kuasa Tuhan. Bukankah dikatakan katanya firman Tuhan itu tidak pernah gagal, ya kan? Tapi kenapa? Nah, yang salah siapa? Tuhannya, firmannya, atau kitanya? Oke. Tuhan di dalam firman Tuhan mengatakan kan, firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Tapi kenapa sampai saat ini pertolongan Tuhan itu tidak pernah terjadi dalam hidup saya? Hidup saya masih seperti ini. Nah, saudara-saudara, itu bisa terjadi karena kita harus introspeksi diri ya. Kenapa kita tidak bisa merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita? Mujizat-mujizat Tuhan, ya. Itu mungkin karena banyaknya tembok-tembok yang menghalangi kuasa mujizat Tuhan untuk hadir di dalam hidup kita. Tuhan sudah membukakan pintu tingkap-tingkap langit terbuka untuk kita. Tapi masih begitu banyak tembok-tembok penghalang, ya kan? Yang akhirnya menyebabkan
kuasa mujizat Tuhan itu tidak bisa kita rasakan. Ya kan? Ibaratnya kita kalau kayak mau masuk ke kerajaan atau ke istana presiden, itu kan begitu banyak protokol-protokolnya. Harus melalui pintu ini, izin lagi dengan satpam, masuk lagi, ya kan? Begitu banyak kan penghalang-penghalang tembok-tembok itu kan. Nah, jadi kan tidak bisa kan kita masuk untuk seenaknya sendiri. Begitu pula dengan kuasa Tuhan. Kalau di dalam hati kita masih begitu banyak tembok-tembok ini, kita tidak akan pernah bisa merasakan kuasa kebesaran Tuhan. Nah, tembok-tembok apa yang dimaksud? Tembok-tembok yang menghalangi kuasa mujizat Tuhan itu untuk hadir di dalam hidup kita. Begitu banyak tembok-tembok orang Kristen. Ya, kalau kita bahas satu persatu ya mungkin bisa sampai tahun depan ya, nggak selesai. Oke, tapi saya akan membahas yang tembok-tembok yang sangat banyak dirasakan oleh orang Kristen. Yang pertama adalah tembok ketakutan. Tembok kekhawatiran. Ya kan? Mungkin ya setiap orang itu ada yang memang mentalnya kuat, tapi ada juga orang yang mentalnya itu tidak sekuat orang yang lain, ya kan? Ada yang gampang down, ya. Kita tidak bisa pukul rata. Ada orang yang memang gampang panik untuk menghadapi suatu masalah. Ada juga orang yang tegar dalam menghadapi masalah, ya kan? Tapi tetap di dalam diri seseorang pasti ada ketakutan, kekhawatiran. Ketakutan boleh, kekhawatiran boleh. Justru kalau misalnya kita hidupnya tidak ada takutnya sama sekali atau khawatir sama sekali, itu juga bahaya, ya kan? Seolah-olah berani mati kalau kayak gitu, ya kan? Itu juga tidak baik. Tetapi ketakutan yang bagaimana yang tidak kita sarankan sebagai orang Kristen, ya kan? Ketakutan-ketakutan yang belum tentu akan terjadi. Karena apa? Kalau kita ketakutan, penuh khawatir, terus yang dipikirkan. Karena padahal belum tentu kejadian itu seperti yang kita takutkan. Ya kan? Kita hanya berdiam di tempat untuk melakukan sesuatu itu sudah penuh dengan ketakutan. Bagaimana kita caranya bisa maju, melangkah, menyelesaikan masalah. Kalau kita tetap terus di dalam ketakutan kita. Kita harus bisa mengambil tindakan. Ya, kita harus eksekusi iman kita. Percaya kalau Tuhan pasti sanggup menolong kita. Emangnya kalau kita duduk diam terus penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran itu bisa menyelesaikan masalah? Enggak kan? Tidak akan menyelesaikan masalah kan? Yang ada hanya apa? Yang ada hanya apa yang didapatkan? Yang didapatkan adalah awak ngreges. Loh kok bisa awak ngreges? Ya kan? Kalau kita penuh ketakutan, kekhawatiran, otomatis apa? Tidur kita terganggu. Tidur kita tidak cukup. Kalau kita kurang tidur, ya kan, otomatis kan kesehatan kita, stamina kita pasti akan turun. Kalau kita stres, kita yang sehat pun akan merasakan sakit di mana-mana. Padahal kalau sudah datang ke dokter setor duit, tidak ditemukan sakit apa, ya. Karena sakit stres itu sangat jahat. Dia bisa mengantem kita di mana-mana. Itu stres, ya. Jadi yang didapatkan apa? Ketakutan, sakit, kekecewaan, ya kan? Nah, firman Tuhan jelas mengatakan di dalam Matius 6 ayat 34, yaitu, sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi saudara-saudara, ingat ya, firman Tuhan tidak pernah gagal. Oleh karena itu, saudara-saudaraku tercinta, terkasih, hilangkan segala khawatir kita, hilangkan segala ketakutan kita, ya. Hilangkan segala kekhawatiran, ketakutan, ya. Karena ketakutan itu tidak bisa menyelesaikan masalah kita, ya. Ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan. Karena apa? Belum tentu apa yang kita takutkan, belum tentu apa yang kita pikirkan, itu yang akan terjadi. Justru kalau kita penuh ketakutan dan kekhawatiran, itu justru seolah-olah kita tambah mengimani akan terjadi. Nah, ya kan? Kita mau mengimani yang benar kepada Tuhan tidak bisa. Tapi kita malah mengimani sesuatu yang buruk. Nah, itulah manusia itu.
Kok bisanya mengimani sesuatu yang buruk itu cek gampangnya. Tapi untuk mengimani sesuatu yang baik kepada Tuhan kita, kok nggak percaya? Kok nggak bisa langsung menyerahkan imannya kepada Tuhannya? Nah, itu kesalahan kita. Ya, kita mengimani sesuatu yang jelek. Nah, mulai saat ini dirubah ya pola pikirnya. Kita harus mengimani sesuatu yang benar. Kita serahkan semuanya ke Tuhan. Percaya kalau Tuhan kita akan menolong. Ya, setiap ada masalah datang, pasti kita tidak bisa tidur. Penuh dengan ketakutan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah ambil posisi diam, tenang, mencari ruang kosong, berdoa, memuji Tuhan. Dengan begitu kita bisa mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan bahkan hikmat Tuhan kita bisa merasakan hikmat Tuhan. Oh, gitu. Tapi bagaimana caranya supaya aku ini bisa melepaskan segala khawatirku, segala takutku? Bagaimana caranya? Saya kasih rahasia saya ya, supaya saya bisa untuk menenangkan. Biasanya saya itu kayaknya membayangkan gitu ya, imagine gitu. Saya kayak mengambil sebuah toples yang besar, kan dibuka toplesnya. Tuhan Yesus, segala takutku ya, kita ceritakan kan, segala takutku, khawatirku, masalahku kayak gini-gini, bla 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 bla. Ya, tangkep. Aku masukkan ke dalam toples ini. Ya, aku tutup. Kan sudah kan di dalam toples segala takut, khawatir kita ya, segala masalah, permasalahan kita, ya kan? Tuhan, aku serahkan toples ini ke tangan-Mu. Biarlah Tuhan tahu kan apa yang menjadi ketakutanku, kekhawatiranku, masalahku. Aku serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan aku percaya Tuhan akan menyelesaikannya. Dan aku percaya Tuhan sudah mengangkat segala ketakutanku, kekhawatiranku, bebanku, masalahku. Dan aku percaya Tuhan akan membuka jalan. Seperti itu. Biasanya saya seperti itu, saudara-saudara. Dan begitu aku percaya sepenuhnya ke Tuhan. Bahwa Tuhan akan mengelola segala rasa takutku, khawatirku, segala masalahku. Tuhan akan menyelesaikan. Gitu ya, saudara-saudara ya. Jadi, itu juga kembali lagi ke iman kita. Percaya kepada Tuhan yang sanggup menolong. Sebenarnya mungkin ada yang berkata, iman itu apa sih? Kayak apa sih caranya kita supaya bisa beriman kepada Tuhan? Iman tuh nggak usah susah-susah. Iman itu lesnya di mana supaya bisa dapat iman? Ya, caranya gimana sih supaya bisa dapat iman? Iman tuh kayak apa sih? Iman itu sangat simpel, saudara-saudara. Sangat-sangat amat simpel. Sesimpel apa? Sesimpel ini. Misal, Pak Gary pamit pergi sama saya. Ma, saya mau pergi ke East Coast. Mau titip apa? Oh, aku mau titip belikan chat time. Minuman chat time. Saudara percaya kalau Pak Gary ini bakal membelikan minuman itu untuk saya? Pasti saya kan percaya. Ya, aku percaya nanti dia pulang pasti bawa chat time. That's it. Sebatas itu aja iman. Percaya. Itu iman. Sesimpel itu kan? Iya. Cukup kita percaya kepada Tuhan seperti itu. Tuhan, jepret, ini aku serahkan semua masalahku. Tuhan, atur bagaimana caranya supaya Tuhan bisa menyelesaikan. Kalau perlu kita cerita detail, Tuhan, besok tuh aku seperti ini, Tuhan, mohon kelancarannya ya Tuhan. Dan tangan Tuhan bekerja menyertai agar semuanya lancar dan berjalan dengan baik. Seperti itu. Itu namanya iman. Oke, saudara-saudara, mulai sekarang ya, buang segala ketakutan, kekhawatiran kita ke dalam toples itu, serahkan semuanya ke Tuhan. Percaya, ya. Itu tembok penghalang kita. Selanjutnya, tembok penghalang apa lagi yang menghalangi kuasa Tuhan untuk hadir di dalam hidup kita? Yaitu roh mengandalkan diri sendiri.
Nah, ini yang menyebalkan kalau roh mengandalkan diri sendiri, ya kan? Kalau orang yang merasa mengandalkan diri sendiri, ya jelas orang yang tidak bisa ditolong sama Tuhan. Maksudnya, orang yang mengandalkan diri sendiri itu jelas-jelas ya susah untuk mendapat pertolongan Tuhan. Karena apa? Dia merasa aku bisa, aku mampu. Jadi yang lebih dibesarkannya tuh kitanya, bukan Tuhannya. Gitu. Sebagai contoh ya, misalnya ya, ada orang tenggelam di kolam renang. Dia tidak bisa berenang, ya kan? Dia tidak bisa berenang, tapi karena dia masih berusaha mengandalkan dirinya sendiri, goyang, cepet. Lama-lama kan juga kehabisan tenaga, kehabisan udara, ya kan? Lama-lama juga bisa tenggelam kan? Nah, ada lifeguard yang menolong kan? Tapi lifeguard itu tidak akan bisa menolong orang yang tenggelam itu kalau selama dia masih goyang-goyang. Karena apa? Kalau dia kenapa dia masih goyang-goyang? Karena dia tidak percaya kan sama yang menolong ini. Lifeguardnya yang penolong yang berenang di pantai itu, ya kan? Misalnya ya kan. Nah, dia tidak akan mau menolong orang yang sudah masih goyang gitu. Kenapa? Karena kalau selama yang mau tenggelam itu masih goyang, nanti dua-duanya malah tenggelam. Jadi lebih baik aku menunggu dia diam, baru aku bisa tolong. Begitu pula dengan Tuhan kita. Kalau kita masih selama ini masih mengandalkan diri sendiri, ya itu, Tuhan cuman bisa lihat aja. Ya, tante ini dulu ya, sampai kamu mandek. Nah, sampai kamu kuat. Sampai kamu benar-benar percaya ambil aku, dan percaya aku untuk menolong kamu. Seperti itu, saudara-saudara. Oke? Mulai saat ini, kita hancurkan tembok-tembok yang menghalangi kuasa Tuhan terjadi di hidup kita. Oke? Sehingga apa yang dikatakan firman, percaya bahwa firman itu tidak pernah gagal. Tetapi kembali lagi ke manusianya yang meresponi firman Tuhan itu. Oke, saudara-saudara? Mulai saat ini ya, kita patahkan, kita hancurkan tembok-tembok yang menghalangi kuasa firman Tuhan. Kita serahkan hidup kita sepenuhnya ke Tuhan. Percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Saya berdoa, mulai saat ini kita serahkan segala khawatir kita, segala takut kita ke dalam tangan Tuhan. Karena apa? Karena Allah pembelaku, Allah pemeliharaku. Ya, jika Dia sudah membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Jika Dia sudah mengangkat kita, tidak ada yang dapat merendahkan kita. Percaya ya saudara-saudara, atas kebesaran kuasa Tuhan. Demikian firman Tuhan malam ini. Semoga bisa menjadi kekuatan buat kita semua di dalam menjalani kehidupan ini. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Bagi ibu-ibu juga, oma-oma yang sudah pernah suntik vaksin, tetap harus jaga protokol kesehatan ya. Jangan lengah ya, jangan mentang-mentang, oh aku sudah divaksin jadi sudah bebas ngeluyur ya. Jangan ya, kita tetap harus menjaga dan mengikuti protokol kesehatan. Oke, semoga secepatnya kita bisa berkumpul lagi dalam ibadah bersama. Oke saudara-saudara, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kebenaran firman sudah disampaikan oleh hambanya sungguh sangat memberkati setiap kita. Biarlah setiap firman ditabur, dapat tertanam dalam hati kita yang subur, dan kita dapat menjadi pelaku firman yang menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Sebentar kita akan kembali berpisah, kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu untuk firman-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami malam hari ini. Terpujilah nama kekal selama-lamanya, di mana sebentar kembali kami akan berpisah. Kami menerima berkat yang daripada-Mu. Kami mengangkat kedua tangan kami ke surga, berkat yang daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Inilah yang daripada-Mu. Kami datang dengan perucapan syukur terima kasih kepada-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai bertemu di ibadah doa malam minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.